Belum, Horas, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, dimanapun berada. Pada saat ini kita akan menggali kebenaran firman Tuhan dalam ibadah sektor atau dalam epistel minggu Pentakosta yang pertama, terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Jangan lupa kami akan kembali supaya tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, di like, di komen, dan dibagikan. Firman Tuhan ini menjadi penguat dalam ibadah sektor kita atau ibadah pertanyaan, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian sabda Tuhan, kami akan membacakannya untuk kita semua. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu ketika Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, maka sesungguhnya Kristus memberikan kehidupan baru bagi setiap orang percaya. Kristus memerdekakan tiap-tiap orang dari keberdosaannya. Kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, bagaimana manusia itu keluar dari kehidupan yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Ketika kehidupan baru menyertai orang-orang percaya, maka gaya hidup orang-orang percaya tentu berubah atau berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus mencoba menasehati orang-orang yang ada di Galatia, yaitu orang-orang percaya yang ada di sana. Kenapa Paulus sampai memberikan nasihatnya kepada orang-orang Galatia? Karena
orang percaya yang ada di kota Galatia atau di jemaat Galatia, mereka tidak menunjukkan bagaimana kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Bahkan banyak orang berpikir ketika kemerdekaan orang Kristen sudah diberikan oleh Kristus Yesus dari keberdosaan, maka kemerdekaan itu bebas dilakukan untuk melakukan dosa. Pemahaman-pemahaman yang salah telah terjadi di kota Galatia. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada mereka disalahgunakan untuk melakukan keinginan-keinginan daging, untuk melakukan apa yang menurut mereka benar, bukan apa yang menurut Kristus benar. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus memberikan dua perbedaan yang sangat bertolak belakang, yaitu bagaimana orang hidup di dalam roh Tuhan dan juga bagaimana orang hidup menurut keinginan daging. Jelas di sini digambarkan atau diceritakan oleh Paulus bagaimana keinginan daging tentu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging mengajari, membimbing, dan mengajak manusia itu melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Bagaimana keinginan daging itu hanya memuaskan nafsu sesaat. Bagaimana keinginan daging itu membuat manusia itu keluar dari zona yang sudah ditentukan oleh Kristus. Apa itu keinginan-keinginan daging? Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini jelas dikatakan, inilah keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan masih banyak lagi. Ada banyak keinginan-keinginan daging yang digambarkan atau yang disampaikan oleh Paulus. Orang yang hidup dalam keinginan daging berarti dia tidak merdeka di dalam kehidupannya. Berarti Kristus tidak nyata di dalam hidupnya. Maka Paulus katakan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa ketika kita hidup di dalam keinginan daging, maka dikatakan dalam ayat yang ke-21, tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya dikeluarkan. Yang notabene-nya dia sudah masuk seharusnya ke dalam kerajaan Allah, tetapi ketika dia hidup di dalam keinginan daging, dia dikeluarkan. Atau istilahnya sekarang, dia dipecat. Dia di drop out. Dia tidak layak lagi untuk duduk bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, orang-orang di Galatia tentu mereka terlena oleh karena kemewahan yang mereka miliki pada saat itu, sehingga mereka mempergunakan segala yang ada dalam diri mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Amanginang buhado tutu hita. Anggo ima disukut tu hita ganuk mersada-sada, mangulu di dia do hita. Mangulu di perdagingon do, manang mangulu di pertodion, songon nanyo dihon di todini di bata, asa gabi paniak kita di harajaon nasora sudah. Di bagasan atau dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ke-23, di sana jelas dikatakan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada kita pada saat ini, kami mengambil sebuah tema yang sangat menarik. Hiduplah menurut keinginan roh.
Bagaimana setiap orang yang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, seharusnya dia bisa menguasai segala sesuatu yang ada pada dirinya, atau dengan kata lain, dia bisa mempergunakan yang ada pada dirinya untuk menjadi berkat, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membantu sesama dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak melakukan semuanya itu. Orang Galatia tidak melakukan segalanya itu. Orang Galatia justru melakukan segala sesuatu pemberian Allah untuk kepuasan hawa nafsu, untuk kepuasan diri sendiri. Maka kebenaran firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada saat ini, hiduplah oleh roh. Bagaimana orang yang hidup oleh roh Allah? Berarti dia memiliki kasih, dia bersuka cita di dalam kehidupannya, ada damai sejahtera di dalam rumah tangganya, ada kesabaran terhadap semua orang, bahkan ada sukacita, bahkan ada kelemah lembutan. Dan yang paling terpenting adalah dia bisa menguasai dirinya. Menguasai diri berarti dia bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menyenangkan hati sesamanya. Dia meniadakan kepentingan dirinya demi orang lain. Jadi Paulus mau mengatakan kepada kita pada saat ini, firman ini mau mengatakan kepada kita, bagaimana kita hidup menurut keinginan Tuhan, menurut roh Allah, menurut kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan lagi hidup oleh keinginan-keinginan daging yang terjadi pada saat ini. Namang inang jujur memang aka ina mana ka ama jujur depe mangulon hagiot di perdagingon. Neng mabuk inay mana ina rohana ba mabuk. Neng muruk ina rohana mana tinatana ba muruk. Neng menggosipi ima tetanggane naton ba diulahon. Alai nasa jelma naung merdeka manang naung majalo haluau nasian Tuhan Yesus Kristus dang be mangulahon si songoni. Alai bui nama imana mangorom dirina sian akka ulaon naso di halomon rohani di bata gabi mangolu do imana di bagasan ima toddi na dilior di bata di bagasan nguluna jon mana mangolu di bagasan toddi ni di bata berarti adong maholong ni roha di bagasan nguluna berarti adong ma ima sila si roha gudang adong ma musenang roha na olo mangurupi to akadongan na bahkan adong mamusenang di imana boy mangalo aka uti-utian di pertibio bisa menahan segala keinginan-keinginan yang berusaha menyesatkan, yang dilihat dari sekilas sebenarnya sangat menyenangkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi ada 3 hal yang boleh menjadi pedoman kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama kami katakan bagaimana orang hidup menurut roh Allah. Yang pertama itu hidup menurut Allah berarti mampu melawan keinginan daging. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering sekali dibuat oleh tetangga, oleh istri, oleh anak kesal, kecewa dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bapak-bapak semuanya sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Contohnya martogel, mabuk, bahkan yang paling marborua-borua, mana marboru-boru, mamereng ima inata nihalak torsorhian, alema mereng inatana dangsor. Alai marhite-hite hata ni debata di bagasan partikienon takasdo nang didokon debata tuhita na sa jolma nang mangulu di bagasan toddi ni debata berarti boy maimana mangalo hagiut ni perdagingon. Mangalo hagiut ni perdagingon memang borado dang murah, memang masih borat tido mangalo hagiut ni perdagingon. Alai anggo bodo diulahoni ido tadda manang hataridaan ni jolma nang mangolu di bagasan toddi ni debata. Toddi ni debata ido mengajari hita asabuy marparangion parangena dinggan. Toddi ni debata ido mengajari hita asabuy mangulan akaulan na dinggan. Anggo marhite-hite
manang mangasahon dirita sabing hita dang buis saluhutna taulan akan adenggan hobbar tulomo ni rohani di bata. Aleni asa bui taulan akan adengganon ikon jumolo mata jalo manang tao dihon to dini di bata mia di bagasan ngulutta ganuk marsada-sada. Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu kebajikan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka satu hal yang pertama dan yang utama, undanglah Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Maka dengan mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita, Roh itulah yang akan mengajari kita mana yang menyenangkan hati Tuhan pekerjaannya dan mana yang bertentangan dengan kehendak-kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup menurut Roh Allah berarti memiliki sifat buah-buah roh. Bapak Ibu, coba kita buat review atau coba kita renungkan dari ketujuh buah-buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari yang ke-9 buah-buah roh ini, kita sudah berapa bisa kita lakukan? Sudah berapa bisa kita perbuat? Apakah sudah bisa 9-nya atau setengahnya? Bapak Ibu, firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya Kristus sudah menunjukkan semuanya ini. Maka firman ini mau mengajarkan kepada setiap orang yang percaya ketika kita hidup menurut Roh Allah, berarti sifat inilah yang kita miliki. Dang adong be pangiburuon di bagasan parumah tanggaon. Dang adong be keperbadaan. Dang adong be imak kahamuruhon do kelena asing. Alaina adong molonungamian to dini dibata di bagasan parngolota, berarti ikon tarida ma imasalut akka ulau-ulau ni todini di batahon marhite-hite nguluta siganupari. Gabi adong mahalam pohon di bagasan nguluta. Gabi adong maholong di bagasan nguluta. Gabi adong maima setia hasetiaon mangoloy saluhut hatan di bata. Gabi adong maima pa martor ni roha, martor ni uhur di bagasan parngoluon. Ido na diigil ni debata songot sadatanda hataridaan nang miad do tututo dini debata di bagasan parngolota. Hataridaan hamimian nito dini debata di bagasan parngolota ikoboy may tarida marhite-hite siya ima parbuay nito dion. Parbuay nito di atau buah-buah roh yang digambarkan kepada kita pada saat ini, yaitu ada 9. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Yang berikut jemaat Tuhan, bagaimana orang hidup menurut Roh Allah. Hidup di dalam roh berarti memerdekakan diri dari kuasa dosa. Dalam kebenaran firman Tuhan, pada saat ini dalam ayat yang ke-24 jelas dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bagaimana ketika Kristus atau roh Tuhan ada di dalam diri kita, berarti kita sudah dimerdekakan karena mampu menyalibkan atau meninggalkan keinginan-keinginan daging. Merdeka di dalam Kristus berarti tunduk kepada aturan yang diberikan oleh Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah dengan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan yang terakhir jemaat Tuhan, orang yang hidup menurut Roh Allah berarti dia tidak gila hormat. Bapak Ibu, banyak orang sekarang ini, apalagi di zaman corona ini, ketika dia mau membantu sesamanya yang kekurangan dan lain sebagainya, dia mau memamerkan kehebatan dirinya. Dia mau menunjukkan siapa dia. Dibantu orang dengan berharap orang yang dibantu ini akan secara spontan memberikan hormat kepadanya. Tetapi firman Tuhan bagi kita pada saat ini mau mengajarkan, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, sudah hidup di dalam kemerdekaan Kristus, maka kita tidak lagi gila hormat.
maka segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam membantu orang lain, tujuannya bukan lagi supaya kita dihormati, tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan orang yang kita bantu ini. Dihormati boleh-boleh saja, tetapi gila hormat tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya Bapak Ibu semuanya dihormati? Jangan pernah cari. Karena ketika kita mencari kehormatan, justru kehormatan itu jauh dari dalam kehidupan kita. Ibaratnya suami ingin dihormati istri, maka tunjukkanlah kasih yang diberikan oleh Kristus sebagaimana kepala rumah tangga yang sesungguhnya. Maka supaya istri juga dihormati suami, maka tunjukkanlah yaitu ketundukan sebagaimana istri tunduk kepada Kristus. Maka ketika semuanya itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, percayalah, kemerdekaan yang sesungguhnya menjadi bagian kita bersama dengan Kristus. Ketika kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka apapun yang kita lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah hidup abu-abu di dalam kehidupanmu, tetapi hiduplah, tunjukkanlah perbedaan yang sesungguhnya dengan hidup melakukan kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan setiap saat. Jangan seperti orang Galatia yang lupa akan kebaikan Tuhan sehingga mereka menyombongkan diri. Tapi jadilah seperti Paulus, ketika dia sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia semakin rendah hati, dia semakin mau membantu orang lain dengan tujuan supaya mempermuliakan Tuhan. Dipermuliakanlah Tuhan dalam segala kehidupan kita, dalam segala usaha kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom, Horas.